nanti saya upayakan untuk gabung dengan esensi mau saya. Karena itu tidak jauh berbeda yang kita bicarakan. Masih ingat ada struktur yang kemarin apa saja? Yang pertama orientasi, yang kedua diskutasi kedua, yang ketiga reorientasi. Beda dari sejarah dengan teks cerita sejarah juga sudah masih ingat. Ya, ada berapa perbedaannya? Mengulas kembali berbeda. Coba ceritanya saja, tidak usah membaca teksnya. Satu, teks sejarah ditulis oleh ahli sejarah, sedangkan teks cerita sejarah oleh sastrawan. Oke, yang kedua, teks sejarah selalu dapat ditelusuri jejaknya atau dapat direkonstruksi, sedangkan teks cerita sejarah tidak selalu. Teks sejarah berdasarkan fakta, kemudian teks cerita sejarah merupakan gabungan dari fakta dan kerekaan atau imajinasi. Sing asli apa nih? Dari teks cerita sejarah ada kemungkinan asli tokohnya toh, ada kemungkinan yang asli tempatnya gitu ya. Nah, fungsi dari teks sejarah adalah untuk edukasi, sedangkan teks cerita sejarah untuk representasi. Hiburan, maksud saya gitu ya, hiburan. Baik, selesai ya. Kita nanti tinggal melihat film yang sampai suka. Sejarah apa teks sejarah? Cerita sejarah apa? Tergantung filmnya. Cerita sejarah. Sore. Saya tawarkan ke kamu. Sampai pingin nanti ketika kita sekali waktu kita nonton ada LCD ya di kantor ya, bisa pindah ya. Nah, biasanya kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, kalau di sekolah saya sebelumnya ada tirai mas, ada tirai. Jadi kalau mau lihat film, mau benjolan-benjolan sesuka kita, semua tirai ditutup, pintu ditutup, gitu ya. Terus kita asik di dalam nonton film sambil ambil popcorn. Menjadi tentang tidak apa-apa bahasa Indonesia itu sebenarnya juga boleh di mana saja. Tidak selalu belajar itu harus di kelas. Ya. Mbak Noriko ada. Lalu itu rata-rata durasinya minimal 1,5. Cukup nggak satu? Cukup ya. Jadi nanti pagi misalnya kita ada kelas. Nah, saya tawarkan ke kamu, sampai tertarik dengan film sejarah atau cerita sejarah? Nah, dua-duanya tidak mungkin dalam satu pertemuan, tidak mungkin. Nanti mau saya sekalian untuk kegiatan ke resensi. Tahu yang dimaksud dengan resensi? Pernah mendengar kata resensi? Apa resensi? Inti dari resensi apa? Awakmu nggak ketok. Nah, pintar. Ulasan sebuah karya. Bisa dalam bentuk buku, film, maupun yang lain. Nah, di dalam resensi itu intinya apa? Di dalam resensi intinya apa? Apa yang harus ada atau yang harus terdapat di dalam resensi? Ringkasnya resensi itu ada
adalah sebuah ulasan atau apa ya yang kurang. Nah, apa yang harus ada unsur resepsinya? Unsur resepsi satu, identitas. Ulasan atau penilaian terhadap sebuah yang termasuk ke dalam identitas apa saja kira-kira? Judul. Kalau kita ngomong tentang judul, lalu Sutradara, ya, pemeran, pemeran. pengarang, Kita fokus dulu kemana coba? Judul, terus ke pengarang. Ini kalau buku ya, judul, pengarang, terus judul, pengarang, terus bagus, penerbit, terus kok TTL, TTL itu apa? judul, pengarang, TTL penerbit, pengarang, apa lagi? TTL ku, Apa lagi? Ya, tahun apa? terbit, Ya, tahun terbit. Satu lagi yang bisa ditambahkan. tempat terbit, Apa? Satu lagi yang bisa ditambahkan. Gini Halo, buku toh? sudah sampai semua ya? Belum. Belum. Ya, tolong dibantu di sini. Kalau ini adalah sebuah buku, karena nanti bisa kalian bisa mungkin bisa Kak ya. bisa Oh, pokoknya gitu. lagu Satu. ya, kita tuliskan dan lain-lain. Cara melakskan ya. Oke, sekarang kalau kita fokus ke buku atau judul lagu, ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, yang bisa ditambahkan apa lagi? Ya, jumlah bagus, pintar, jumlah halaman. Nah, kalau lagu nanti silakan disesuaikan ya, jumlah halaman atau biasa disebut dengan tebal buku. Delok ya gitu. Setelah identitas, yang kedua ada apa lagi? Layar. Setelah identitas, Identitas isi. semua. Kita fokus dulu kemana coba? Yang tadi saya bilang ya, resensi itu adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya. Bisa karya sastra, misalnya berupa film, bisa buku, bisa lagu, bisa bahkan bisa seni lukis, bisa. Nah itu ulasan. Nah kalau kita fokus ke misalnya buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan tebal atau tebal buku. Nah sekarang yang kedua apa? Dua, supaya kita bisa menilai sesuatu, apa yang perlu kita hadirkan di sini? Ya, introduksi, sinopsis. Apa sih sinopsis itu? Ringkasan. Yang namanya ringkasan berarti di sini ringkasan cerita kalau kita berupa buku cerita, atau ringkasan isi kalau itu buku ilmiah. Berikutnya ringkasan atau isi, ringkasan cerita. Yang namanya ringkasan ini berarti diambil intinya saja. Berikutnya yang ketiga, apa? Analisis. Nah, saya tuliskan analisisnya bidang apa dulu? Nah, yang analisis ya. Ini kalau ini adalah buku cerita, yang dianalisis apanya? Bentar. Ya, alur, sih. Yang dianalisis apanya? Unsur Intrinsik. Nah, unsur intrinsik. Unsur yang terdapat di dalam sebuah karya. Yang A apa? Sebelum ke tema, kira-kira apa?
tema itu nanti bawahnya. Sebelum ke tema. Coba ingat kembali. Unsur intrinsik cerpen atau karya sastra ada apa saja? Tema, saya mengikuti tema dulu. Ini adalah pokok cerita. Inti ceritanya tema. Yang kedua, sebelum ke alur. Ya, tokoh ya. Tokoh itu ada berapa? Tiga. Satu. Nah, kalau sama menyebut antagonis, protagonis, dan antagonis itu tokoh dilihat dari apa? Dilihat dari watak ya, dilihat dari watak atau penampilan. Tokoh itu nanti adanya dari satu antagonis, yang kedua protagonis, yang ketiga antagonis. Ini adalah berdasarkan atau penampilan. Berarti ada yang lain Bu. Ya, yang kedua apa? Tokoh berdasarkan. Kita bisa melihat tokoh dari apa saja? Apa? Sudut pandang. Kalau sudut pandang ada berapa? Tiga. Satu. Orang pertama, yang kedua. Tokoh berdasarkan, yang ini berdasarkan watak atau pengotorannya, yang di sini berdasarkan peran. Kalau berdasarkan peran ada apa saja? Benar ya, ABC ya, berdasarkan perannya ada tokoh utama, yang kedua tokoh pembantu atau pendukung. Itu artinya tokoh tambahan. Ini biasa diarani peran pembantu. Tema, tokoh. Setelah itu yang berikutnya apa? Alur. Terus, alur. Alur ini sama dengan jalan cerita. Atau jalan cerita ada berapa? Tiga. Satu. Maju. Mundur. Maju. Itu jenis alur ya? Jenis alur berdasarkan ceritanya ada tiga. Maju, mundur, campuran. Ya, oke. Berikutnya setelah alur ada apa lagi? Latar. Ya, bagus. Latar sama dengan latar sama dengan setting. Ada berapa jenis latar? Satu, dua, tempat, Suasana. Latar waktu. Segala hal yang menjelaskan waktu. Itulah latar waktu. Berarti ada kemungkinan nanti misalnya menjelang, sesudah, sebelum, 7 tahun yang lalu, 8 bulan kemudian, semua hal yang menjelaskan waktu itulah latar waktu. Tidak selalu ditunjukkan dengan jam, tidak selalu ditunjukkan dengan hari, ya. Nah,
tempat, segala hal yang menyatakan tempat itulah kata tempat. Misalnya di ujung gang, di lorong jembatan, itu juga tempat. Berikutnya, suasana itu dapat ditangkap dari perpaduan. Nah, perpaduan antara waktu, tempat, dan yang terjadi atau peristiwa. Ini baru bisa menangkap atau memberikan kesan tertentu. Pahamnya maksud saya ya? Namun demikian tidak selalu ketika latar itu ditunjukkan secara eksplisit, secara apa adanya. Bisa saja kita diarahkan dengan berbagai indikasi yang menunjukkan itu di sebuah tempat tertentu. Jadi misalnya gini, tidak langsung di stasiun, tidak langsung di terminal bis, tidak. Tahu-tahu misalnya ada kata-kata begini, beberapa orang berlarian. Yang menunjuk tempat? Mereka berbondong-bondong antre di pintu loket. Sudah menunjuk tempat? Jadi latar itu tidak selalu digambarkan secara eksplisit. Jadi kita yang harus bisa mengidentifikasi dengan hal-hal yang diungkapkan dalam cerita itu. Saya lanjutkan. Tiba-tiba peluit berbunyi. Ini lanjutannya dari tadi ya. Sudah menunjuk tempat? Belum juga ya ternyata ya. Sebagian besar sudah melintasi rel. Sudah cetok lah. Nah, jadi silakan dipahami secara cermat apakah latar tempatnya, bagaimana situasinya. Setelah tema, tokoh, alur, latar, berikutnya yang E adalah sudut pandang. Tadi sudah dijelaskan sudut pandang ada dua ya. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Tidak pernah ada sudut pandang orang kedua. Berikutnya Gaya bahasa. Ya, bagus. Gaya bahasa. Gaya bahasa di sini sebenarnya lebih pada jenis bahasa yang digunakan atau ragam bahasa yang digunakan. Nah, ragam bahasanya ada apa saja? Bisa ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sehari-hari atau bahasa populer, atau ada banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Dari bahasa itu dapat kita analisis, misalnya kita melihat dari bahasanya. Bahasa yang digunakan dari buku ini mudah dipahami oleh sebagian besar orang. Itu berarti itu juga analisis. Jadi akan disampaikan satu persatu yang menjadi ini sudah ya, tema, tokoh, alur, latar atau setting, sudut pandang dan gaya bahasa. Tokoh itu sudah langsung menjadi satu dengan penokohan. Jadi kalau kita sudah bicara tentang tokoh, itu akan sangat lekat dengan penokohan. Tokoh itu adalah orangnya secara fisik, sedangkan penokohan itu adalah watak yang melekat pada diri tokoh. Nah, kalau sudah seperti kalian tidak boleh menghadirkan watak tokoh hanya dimaknai dari kata baik dan jahat. Saya tidak suka itu. Karena isinya tidak hanya baik dan jahat. Kalian sudah bisa mewadahi kan yang termasuk baik itu yang mana? Misalnya di sini ramah. Ini baik toh? Kemudian maaf, ini baik kan? Nah,
Jadi jangan pernah lagi mewadahi watak tokoh hanya dengan kata baik dan jahat. Karena isinya tidak hanya itu. Yang jahat di sini tuh definisi jahat itu yang seperti apa sih sebenarnya, saya ingin tahu. Kata-kata jahat menurut kalian itu yang bagaimana? Bagaimana? Mas Fahri, jahat menurut sampean yang bagaimana, Mas? Bagaimana? Merugikan orang lain. Oke. Mas Nabil, jahat menurut sampean? Ayo, nggak pernah dijahati orang? Tidak baik. Kita sudah mendefinisikan kata atau memisahkan kata, kita sudah nggak boleh lagi ngomong kata baik dan tidak baik, Mas. Secara spesifik kita bisa menentukan watak tokoh itu dari hal-hal yang nampak. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana pendeskripsian watak tokoh ada dua. Satu secara analitis, yang kedua secara dramatis. Yang analitis dijelaskan langsung oleh pengarang atau penulis, sedangkan yang dramatis ditampakkan dari hal-hal yang diceritakan kemudian kita menyimpulkan sendiri. Kan itu toh? Sekarang Mas Nabil kembali. Apa sih yang menurut sampean jahat itu? Tidak baik, Bu. Tidak baik itu apa? Jahat, Bu. Yuk, Mas Nova. Apa jahat menurut sampean? Yang melenceng dari norma lingkungan. Melenceng Masyarakat. dari norma masyarakat. Kita definisikan, nanti kita sepakati ya. Ternyata beda definisi jahat masing-masing orang, ini belum selesai lagi. Jahat itu katanya satu, merugikan orang lain. Yang kedua, melenceng atau keluar dari norma masyarakat. Yang ketiga, saya coba Mbak Diana, apa jahatnya dari sampean? Sering ya mendengar kata jahat ya. Ternyata begitu kita menyampaikan jahat itu apa sih, sulit juga ya. Berkhianat Enggak. itu juga sebuah kejahatan. Berkhianat. Ya. Kalau kata-kata yang paling pas untuk jahat, Mbaknya apa Mbak jahat? Ya. Menyakiti.